Acaranya udah dimulai. Oh ya, videonya udah dimulai nih. Aduh. Iya, udah dari tadi Kagum pencet ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kagum Tio di channel Agza Kids. Nah, adik-adik, kali ini Kak Agung ingin ngapain? Ayo, bingung. Enggak, Kak Agung mau mandi. Oh, kok mau mandi sih? Kenapa kita harus mandi? Loh, bukankah Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau kalian indah, bersih, wangi, rapih, Allah suka sama kalian. Nah, adik-adik, tema kita kali ini adalah mandi. Mandi yang dianjurkan atau mandi yang wajib. Nah, adik-adik yang saleh dan salehah, kita akan membahas tentang mandi. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama Kak Agung. Nama Kak Agung adalah Kak Agung Tio dan kalian berada di channel Agza Kids. Nah, tema kali ini adalah serial ibadah, yaitu ibadah tentang mandi. Mandi dibagi menjadi dua, adik-adik. Ada yang dianjurkan, yaitu yang mandi keseharian pagi dan sore, yang biasanya umi kalian kalau ngeliatin kalian belum mandi, udah dekil badannya, udah bau aromanya, udah bau keteknya, maka biasanya umi kalian tuh nyuruh kalian mandi. Dek, mandi. Bangun tidur nonton TV, belum sempet mandi. Ya Mi, sebentar. 1 jam kemudian, Dek, mandi. Ya Mi, sebentar. Ya Allah, sampai gak mandi-mandi padahal uminya sudah mencium aroma dari tubuhnya yang sangat bau. Ya, maka dari itu adik-adik, mandi itu sangat penting dan Allah menyukai orang-orang yang indah. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka dari itu, biar kita dicintai Allah dan orang-orang di sekitar kita, maka kita harus kelihatan rapi, bersih. Yaitu dengan cara apa? Mandi. Maka kalau disuruh umi dan abi untuk mandi, jangan bermalas-malasan ya. Nah, itu yang pertama. Mandi yang dianjurkan, yaitu mandi di pagi hari dan sore hari. Atau mandi yang dianjurkan selanjutnya adalah mandi ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau ini mandi ketika hendak sholat Jumat, kalian harus mandi. Ini pahalanya Masya Allah, karena Rasulullah juga seperti itu. Sebelum berangkat ke masjid, maka beliau mandi. Diniatkan mandi untuk sholat Jumat. Biar enggak nanti ketika sholat Allahu Akbar, orang di sebelahnya, Bu apa nih? Kebauan. Ya, mungkin kalian dari pagi sampai siang kalian main-main, keringetan, bau badan. Orang di sebelahnya, Bu apa nih? ya, geli jadinya ya. Udah gitu keringetannya di baju di mana-mana. Maka dari itu disunahkan atau dianjurkan untuk mandi sebelum sholat Jumat. Nah, selanjutnya yang kedua, mandi yang wajib. Bagi siapa orang-orang yang mandi wajib? Bagi mereka, misalnya, yang pertama, bagi perempuan yang sudah bersih keluar darahnya. Biasanya kalau perempuan, ibu-ibu kalian atau kakak-kakak kalian yang sudah kelas 6 atau kelas SMP atau SMA dan seterusnya, itu biasanya ada yang namanya menstruasi atau datang bulan. Maka kalau sudah berhenti keluar darahnya, dia harus mandi wajib. Nah, kalian nih yang masih kecil-kecil nih, nanti kan mau besar, kalian harus tahu caranya mandi wajib. Nah, kalau yang laki-laki ada nggak mandi wajib? Ada. Yaitu kalau misalnya kita sudah bangun tidur tiba-tiba, Aku kan sudah besar. Kok masih ngompol? Ih, lengket. nah, inilah yang disebut dengan dia sudah dewasa atau dia sudah balik. Maka kalau kita sudah besar, misalnya dari kelas 2, 3, 4, 5 nggak pernah ngompol, tiba-tiba di kelas 6-nya ngompol, dan ngompolnya itu lengket dan ada seperti grenjel-grenjel gitu, maka dia di pagi harinya harus mandi. Dan mandinya itu adalah mandi wajib. Dan bedanya mandi yang dianjurkan dengan mandi wajib adalah, kalau mandi dianjurkan, tinggal masuk aja kamar mandi, niatkan untuk bersih-bersih badan, guyur-guyur, sabunan, selesai. Enggak, jangan lupa sampoan, sikatan ya.
Nah, kalau mandi wajib ini ada caranya. Rasulullah mengajarkannya. Bagaimana caranya? Ya, mandi wajib caranya adalah dengan yang pertama, niat di dalam hati ingin mandi wajib. Mungkin misalnya dia sudah bertambah besar atau balik, mimpi basah ya disebutnya ya. Jadi kalau bangun-bangun, becek, lengket, terus nyu-nyu gitu, maka dia harus niatkan untuk mandi wajib. Atau misalnya yang perempuan ingin setelah haid udah bersih, setelah menstruasi sudah bersih, maka dia mandi. Itu yang pertama, niat di dalam hati. Karena nggak ada niat yang disebutkan oleh Rasulullah, nawaitu agtasilu lillahi ta'ala, nggak ada. Rasulullah selalu membaca niatnya di dalam hati, mengucapkan udah nggak usah diucapin ya. Jadi udah mandi untuk balik, mandi untuk setelah mens. Cara yang kedua, setelah kita tadi berniat, nah maka kita bersihkan dulu kotoran yang ada di kemaluan kita. Dibersihkan dulu menggunakan tangan kanan untuk memegang gayungnya, lalu menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan kita. Syur gitu ya. Nah selanjutnya, kalau sudah kita berwudu kayak wudu sholat, memasukkan air ke dalam mulut dan hidung, lalu keluarkan lalu kemudian lalu 3 kali. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Lalu tangan sampai siku 3 kali. Yang kiri juga 3 kali. Lalu ambil air lagi, dilepas, taruh di seperti ini, sampai belakang, kembalikan lagi ke depan, lalu telinga langsung 1 kali. Kemudian kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Yang kiri sampai mata kaki 3 kali. Setelah itu baru ambil air, diguyur ke bagian aduh, ada airnya beneran. Aduh, kaget kagum. Ya, ternyata ada airnya beneran ya. Diguyur ke bagian badan sebelah kanan. Sebelah kanan. Habis itu kalau udah kanan yang sudah selesai, baru yang kiri. Ini sunnah Nabi. Jadi mendahulukan yang kanan kalau mau guyur-guyur. Kanan dulu, baru yang kiri. Setelah itu baru deh semuanya dimandikan. Syur. Habis itu boleh sabunan, habis itu sampoan atau sampoan dulu baru sabunan, atau sambil sampoan sambil sabunan sikat gigi. Gak bisa ya. Itu orang hebat sekali bisa seperti itu ya. Aneh-aneh aja, kagum nih. Oke, demikian adalah tutorial cara mandi wajib. Jadi kita ulangi bagaimana caranya. Yang pertama, niat di dalam hati. Karena mimpi basah atau balik, atau setelah haid atau menstruasi. Lalu membersihkan kemaluan dengan tangan kiri sambil diguyur gayung dengan tangan kanan. Yang ketiga, berwudu. Setelah berwudu, yang keempat, membasuh tubuh bagian kanan. Lalu, oh iya, kagum ada yang lupa. Setelah berwudu, kita basahin dulu kepala kita ya. Basahin dulu kepala kita, baru tubuh sebelah kanan, baru tubuh sebelah kiri, baru guyur, dan setelah itu selesai. Kita ulang sekali lagi ya, biar makin hafal deh cara mandinya. Yang pertama, niat di dalam hati untuk mandi wajib. Yang kedua, bersihkan kemaluan. Yang ketiga, berwudu seperti wudu hendak mau sholat. Yang keempat, rambutnya dibasah-basahkan ya. Yang kelima, diguyur sebelah kanan tubuhnya, lalu sebelah kiri. Yang keenam, baru seperti mandi biasa, sampai bersih. Itulah mandi wajib. Jadi berbeda antara mandi biasa dengan mandi wajib. Mandi yang dianjurkan dan berpahala sunnah dengan mandi yang wajib, yang mana kalau kita nggak mandi wajib, sholat kita nggak akan diterima oleh Allah. Mau sholat 10 kali, kalau kita belum mandi wajib, maka nggak akan diterima. Habis mimpi basah, gak mandi wajib, gak diterima sholatnya. Habis haid, gak mandi wajib, gak diterima sholatnya. Ya, selanjutnya apa lagi? Udah, mungkin itu aja dari Kagum. Oke, ilaliko, silakan praktekkan di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak bisa nutup.